Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sela, pagi ini gimana kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. alhamdulillah Bu sehat Bu. Bu Alhamdulillah. Guru gimana Bu? Alhamdulillah Ibu juga dalam keadaan sehat walafiat seperti yang Mbak Sela lihat ya. Alhamdulillah ya Mbak Sela ya. Akhirnya setelah beberapa kali kita rencanakan untuk melakukan kegiatan konseling ini secara daring ini akhirnya bisa terlaksana juga pagi hari ini ya. Ya Bu, alhamdulillah akhirnya bisa ketemu Bu dengan Ibu. Kalau kemarin-kemarinnya kan cuma lewat WA Bu. Iya benar sekali ya. Ngomong-ngomong ini pertama kalinya kita bertemu ya. Ya karena keadaan yang mengharuskan seperti ini ya, karena pandemi terpaksa juga kita tidak bisa bertatap muka ya Mbak Sela ya. Dan juga karena BK sendiri tidak diberikan jadwal tatap maya oleh kurikulum, sehingga kami juga kesusahan untuk bisa mengenali satu persatu dari kalian semua ya. Tapi meskipun begitu, alhamdulillah ya, kalian masih bisa curhat kepada ibu ya. Yang terpenting adalah seperti itu Mbak Sela ya. Ya Bu, benar sekali. Alhamdulillah Bu, minggu lalu saya diberitahu nomor WA-nya Ibu sama teman-teman. Oh gitu, alhamdulillah masih ada yang mau beritahu ya. Oh ya, temannya ini teman kelas 11 apa kakak kelasnya mungkin? Kakak kelas Bu. Oh, kakak kelasnya ya. Ya kebetulan memang kelas 11 kemarin ibu yang menjadi guru BK mereka. Jadi pastinya mereka sudah kenal dengan ibu. Kalau tahun kemarin kan karena tidak ada pandemi, jadi kita masih bisa untuk melakukan tatap muka ya. Kalau tahun ini mulai dari Mbak Sela kelas 11 sampai dengan hampir satu semester ini sudah ya, kita belum pernah untuk melakukan tatap muka sama sekali ya. Iya Bu, tapi kami tahu kok Bu sama Bu Ratna. Alhamdulillah ya kalau masih mengenal kami sebagai guru BK-nya ya, meskipun tidak pernah secara langsung bertatap muka ya. Oh iya Mbak Sela, Iya Bu. sebelum ini Mbak Sela pernah melakukan kegiatan konseling atau belum? Mungkin waktu kelas 10 kemarin. Belum pernah Bu, baru sekarang ini saya memberanikan diri untuk mengadu pada Ibu. Saya bingung sudah Bu. Oh sudah bingung ya. Apa ini yang menjadi kebingungan Mbak Sela ini? Ya tentang rencana mau kuliah sama Bapak itu Bu. Oh gitu ya. Jadi Mbak Sela ini merasa kebingungan karena eh, rencana kuliahnya dan kemudian Bapak yang belum memberikan izin seperti itu ya, seperti yang Mbak Sela ceritakan waktu WA kepada Ibu kapan hari itu ya. Iya Bu. Oke, kalau seperti itu kira-kira Mbak Sela mau enggak kalau kita melakukan kegiatan konseling untuk Iya Bu, saya mau Bu. untuk bisa mencari solusi bersama-sama ya, tentunya untuk permasalahannya Mbak Sela ya. Oke, baiklah. Iya Bu. Sebelum kita melanjutkan sesi ini, Ibu terlebih dahulu ingin menjelaskan ya di sini ya tentang apa sih konseling itu ya. Namun sebelum itu kita lakukan, alangkah baiknya kalau kita mengawali kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu ya, supaya nanti perjalanan konseling kita ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Itu harapannya ya Mbak Sela ya. Oke, kita mulai dulu dengan berdoa ya Mbak Sela ya. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing agar apa yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Begini Mbak Sela ya. Tadi kan Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari konseling individu itu apa ya. Jadi di sini konseling itu sendiri merupakan sebuah proses layanan Mbak Sela ya, yang tujuannya adalah untuk memberikan bantuan kepada klien. Dalam hal ini kliennya yaitu Mbak Sela ya, yang diberikan oleh seorang kanselor atau guru BK. Dalam hal ini adalah Ibu ya, dimana tujuan layanan ini adalah untuk membantu
membantu Mbak Sela untuk bisa menemukan alternatif solusi, begitu ya, untuk bisa digunakan dalam memecahkan permasalahan yang sedang Mbak Sela rasakan, seperti itu ya. Nah, kemudian nanti dalam pelaksanaannya nanti Mbak Sela harus bisa terbuka, jujur kepada Ibu apapun yang sedang Mbak Sela rasakan, kurang lebih begitu ya. Jadi Mbak Sela harus bisa terbuka. Kemudian seandainya nanti ada hal-hal yang dirasakan itu adalah sebuah rahasia, Mbak Sela tidak perlu khawatir ya, karena ini nanti akan tetap menjadi rahasia antara Mbak Sela dengan Ibu. Jadi cukup kita berdua yang tahu. Seperti itu Mbak Sela ya. Jadi Mbak Sela tidak perlu khawatir kalau nanti hal yang Mbak Sela ceritakan itu bersifat sangat pribadi. Tidak masalah ya, karena dalam konseling ini kita berkomitmen untuk menjaga rahasia yang ada. Seperti itu Mbak Sela ya. Apakah dari penjelasan Ibu ini bisa dipahami? Ya Bu, bisa. Alhamdulillah kalau bisa dipahami. Kalau sudah bisa dipahami, bolehkah kita untuk melanjutkan kegiatan ini? Ya Bu, boleh. Alhamdulillah kalau boleh. Baiklah, kita akan melanjutkan kegiatan ini nanti. Kita sepakati saja ya, waktunya kurang lebihnya 30 menit, karena setelah ini Ibu ada tugas lain yang juga harus dikerjakan ya. Seandainya nanti dalam waktu 30 menit ini kita belum bisa menemukan solusi yang diharapkan, nanti kita bisa melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan kebetulan juga ini sudah masuk pertemuan kedua ya. Meskipun yang pertama kita lakukan melalui chat WA, tetapi di sana Mbak Sela sudah bisa menceritakan permasalahan dari Mbak Sela, seperti itu ya. Oke, berarti kita bisa sepakati ya bahwa kegiatan ini kita akan melakukannya selama kurang lebih 30 menit. Gimana? Ya Bu. Ya, oke, kalau Mbak Sela setuju, kita lanjutkan kegiatannya ya. Ngomong-ngomong nih Mbak Sela, setelah kapan hari itu sudah sempat untuk WA dengan Ibu ya, kita curhat-curhatan sedikit di WA. Kira-kira ini setelah kita ngobrol itu gimana perasaannya Mbak Sela? Perasaan hati Mbak Sela saat ini gimana? Suasana hatinya maksudnya? Ya Bu, alhamdulillah. Setelah saya menceritakan masalah saya sama Ibu di WA, saya merasa lebih baik, dan kalau dipikir-pikir yang Ibu sampaikan memang benar adanya Bu. Kalau saya menjadi putus asa dengan keadaan sekarang dan menjadi malas dengan tugas sekolah, saya pasti tidak akan mendapatkan apa-apa Bu. Yang ada sekolah saya akan terganggu. Yang ada sekolah saya akan terganggu dan bisa jadi orang tua saya semakin menentang keinginan saya Bu. Itu yang kita hindarkan ya. Oke, bagus sekali ya Mbak. Ya sesuai arahan Ibu. Ya sesuai arahan Ibu itu di waktu WA. Saya akan berusaha belajar lebih giat Bu, supaya hasil belajar saya akan lebih baik lagi Bu. Pinter sekali ya, jadi masih bersemangat ini ya untuk meraih impiannya. Bagus sekali Mbak Sela ya. Gini Mbak Sela, seandainya nanti Mbak Sela melakukan apa yang sudah Mbak Sela lakukan ini, kira-kira nanti Mbak Sela akan menjadi seperti apa? Apa ya Bu? Ya bisa jadi saya akan mampu mendapatkan apa yang saya inginkan dan mendapatkan dukungan dari orang tua saya Bu. Oke begitu nggih, bagus sekali Mbak Sela ya. Keyakinan yang seperti ini nih yang memang harus kita pertahankan ya. Saya bangga dengan Mbak Sela, meskipun sedang dalam masalah tetapi masih memiliki keyakinan yang bagus sekali ya Mbak Sela ya. Oke, seandainya nih Mbak Sela ini diberikan suatu kebebasan untuk memilih ya, apa yang paling Mbak Sela inginkan? Yang paling saya inginkan ya Bu. Ya. Kalau yang paling saya inginkan ya sudah pasti saya ingin kuliah Bu. Tapi saya sudah merasa ingin memenuhi keinginan orang tua itu Bu. Gitu ya. Ya bingung saya Bu. Jadinya bingung ya antara kuliah apa memenuhi harapan orang tua ya. Oke. Berarti Mbak Sela ini masih anak yang berbakti ya. Meskipun punya keinginan yang kuat tetapi juga masih memikirkan bagaimana nanti perasaan orang tua, seperti itu ya.
Begini Mbak Sela, kalau seandainya ini ya antara keinginan kuliah kemudian dengan keinginan menyenangkan hati orang tua, kalau dibuat perbandingan ini kira-kira itu perbandingannya berapa banding berapa Mbak? Kalau dibuat angka itu. Berapa ya, Bu? Mm-mm. Ya kurang lebihnya 60 banding 40, Bu. 60 untuk apa itu? Untuk keinginan kuliah atau Buat iya, kuliah, Bu. untuk keinginan kuliah 60, kemudian menyenangkan hati orang tua atau menuruti keinginan hati orang tua adalah 40-nya. Seperti itu ya kira-kira ya. Terus bagaimana pendapat Mbak Sela terhadap diri Mbak Sela sendiri terkait permasalahan yang sedang Mbak Sela hadapi saat ini? Ya itu tadi, Bu. Hah? Saya bingungnya itu. Saya ini harus bagaimana, Bu? Ya kalau Oke. keinginan pribadi saya ya ingin kuliah, Bu. Hmm, Tapi saya kan juga harus mempertimbangkan keinginan orang tua dan keluarga juga. seperti itu ya. Oke. Berarti keinginan keluarga, keinginan orang tua itu masih menjadi pertimbangan Mbak Sela ya. Eh, Ya, Bu. Oke, apa yang telah Mbak Sela lakukan ini kira-kira dengan masalah yang saat ini sedang Mbak Sela hadapi ini? Ya, saya coba cari wawasan, Bu, cari informasi sendiri dari Oh, teman oh gitu. internet, Ya, website juga, Bu. seperti itu ya. Ya, terutama tidak terlalu jauh, Bu. Saya Oh, juga mencoba diskusi dengan beberapa teman, Bu. oke begitu ya. Berarti mencoba untuk mencari informasi untuk menambah wawasan ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian berdiskusi juga dengan teman supaya tidak salah langkah ya. Oke. Apakah perilaku Mbak Sela tadi itu yang Mbak Sela sebutkan itu yaitu dengan mencari informasi, kemudian berdiskusi, menurut Mbak Sela perilaku ini bermanfaat atau merugikan? Amat sangat bermanfaat, Bu. Sangat bermanfaat. Apalagi itu kan memang keinginan saya sendiri, Iya, Bu. nggih. Ya, dalam artian saya juga nggak peduli dengan keinginan orang tua saya. Mm-mm. Jadi saya berusaha memahami juga kenapa orang tua saya kok ngomong kayak gini. Oke. Ya, dan ternyata permasalahannya yaitu tadi, Bu, karena biaya. Ya, dari akhirnya juga membuka wawasan saya bahwa Oke. saya harus bisa kuliah tanpa terlalu membebani keuangan orang tua saya, Bu. Luar biasa Mbak Sela ya, masih bisa memahami kondisi orang tua ya, meskipun keinginan untuk bisa kuliah itu sangat tinggi ya. Oke, berarti sudah tepat ya apa yang Mbak Sela lakukan ini ya. Insya Allah, Bu. Iya, Bu. Insya Allah ya. Oke, oke, sebenarnya Mbak Sela ini keinginannya kuliah di jurusan apa sih? Kalau saya ingin kuliah di jurusan teknologi industri pangan, Bu. Oh gitu, pengen kuliah di industri, jadi teknik industri pangan ya. Dan dari informasi yang saya dapatkan jurusan ini ada di Poli J kelas Bondowoso itu, Bu. Oke, alhamdulillah sekali ya kalau ternyata jurusan yang Mbak Sela minati ini ada di kabupaten kita sendiri ya. Berarti kan Iya, Bu. eh, ini Alhamdulillah. ini salah satu solusi juga ya untuk mengurangi biaya kos-kosan ya, seperti itu ya, biaya hidup istilahnya ya. Oke. Iya, Bu. Wah, alhamdulillah ini berarti kan tidak perlu jauh-jauh keluar kota, ini cukup di kota tercinta Bondowoso ya. Oke, tidak masalah Mbak Sela dimanapun nanti tempat kita menimba ilmu, yang terpenting adalah kebermanfaatan dari ilmu itu sendiri ya. Oke, tadi kan informasi tentang perguruan tinggi sudah Mbak Sela lakukan, yaitu mencari informasi tentang perguruan tinggi, kemudian menambah wawasan ya tentunya ya. Nah, kalau untuk meyakinkan orang tua sendiri, apa yang sudah Mbak Sela lakukan untuk bisa meyakinkan orang Kalau tuanya? untuk itu belum, Bu. Soalnya ketika saya bercerita kalau saya ingin kuliah, Bapak langsung bilang enggak usah, Bu. Mau dapat biaya dari mana katanya, Bu. Oke, seperti itu Ya, ya. ya saya diam terus, Bu. Mau melanjutkan bicara takut Bapak semakin enggak setuju, Bu. Seperti itu ya. Oke, berarti Mbak Sela memilih untuk diam dulu sementara
mungkin sambil mengumpulkan informasi atau penjelasan seperti itu ya, dan nantinya Iya Bu. bisa memberikan pengertian kepada orang tuanya. Luar biasa sekali ya tindakannya. Jadi Mbak Sela ini istilahnya tidak gerusa-gerusu atau terburu-buru ya dalam menyampaikan keinginannya Mbak Sela kepada orang tua. Luar biasa. Ini merupakan salah satu trik yang tepat ini Mbak Sela ya, untuk bisa mengambil hati orang tua tentunya ya. Oke Mbak Sela. Jadi Mbak Sela ini berarti belum memberikan penjelasan atau informasi kepada orang tuanya ya? Belum Bu. Dulu ya. Oke. Berarti orang tua masih belum tahu nih ya kalau Mbak Sela itu keinginannya kuliah di jurusan apa, kemudian tempat kuliahnya di mana gitu, belum tahu mereka ya? Ya belum Bu. Belum ya. Oke. Berarti orang tua juga belum tahu ini ya kalau di Bondowoso tercinta ini jurusan yang Mbak Sela inginkan itu ada ya. Ya belum Bu. Soalnya setelah saya menyampaikan keinginan saya, kemudian Bapak bilang nggak boleh. Saya tidak ngomong apa-apa lagi Bu. Saya mencari informasi dulu Bu. Dan juga memikirkan Bapak kok ngomong gitu. Itu kenapa gitu Bu. Gitu ya. Oke, bagus sekali ya apa yang sudah Mbak Sela berusaha lakukan ya. Mbak Sela memilih untuk mencari informasi sebaik mungkin dulu ya sebelum nantinya menceritakan lebih banyak lagi kepada orang tua. Oke, Mbak Sela, tadi kan Mbak Sela sudah banyak mengumpulkan informasi ya. Nah, kira-kira nih apa saja sih informasi yang sudah Mbak Sela dapatkan? Kalau Mbak Sela tidak keberatan, Bu Guru ingin tahu ini informasinya itu seperti apa yang Mbak Sela dapatkan. Oh tentu boleh Bu. Dari informasi yang saya dapatkan, saya mengetahui kalau di Bondowoso jurusan yang saya inginkan ada Bu. Jadi saya nggak perlu ngekos. Selanjutnya juga ada beasiswa yang bisa saya dapatkan. Katanya juga ada beasiswa yang di mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu itu. Benar sekali itu. Oke. Mungkin ada lagi informasi yang masih mau disampaikan Mbak Sela? Itu Bu, kalau untuk beasiswa tidak mampu harus punya KIP Bu. Selain itu nilai rapor juga harus baik Bu. Iya, itu betul sekali. Kalau untuk beasiswa tidak mampu itu memang persyaratannya sekarang itu harus punya KIP atau Kartu Indonesia Pintar ya. Kemudian nilai rapor sudah tentu, itu merupakan dasar ya, patokan untuk kita bisa mendapatkan beasiswa untuk beasiswa khusus tidak mampu seperti itu ya. Nilainya itu harus baik dan sebaiknya nilai itu juga tidak naik turun, tetapi nilai itu stabil minimal ya. Kalau bisa dari per semesternya itu mengalami kenaikan ya. Mbak Sela punya KIP? Punya Bu. Punya ya. Berarti satu syarat sudah dipunyai. Kalau untuk nilainya gimana? Bagus kan ya? Alhamdulillah ya, sepertinya nilainya Mbak Sela bagus seperti yang pernah saya. Berarti dua hal sudah dikantongi ini persyaratannya ini ya. Tinggal nanti menambahi lagi dengan yang lain-lainnya. Oke. Alhamdulillah kalau nilai Mbak Sela selama di sekolah ini bagus ya. Kira-kira itu seperti apa nilainya Mbak Sela? Alhamdulillah. Nilai saya termasuk bagus Bu. Di kelas 10 kemarin saya dapat peringkat pertama Bu. Dan untuk peringkat paralel di jurusan multimedia saya peringkat 2 Bu. Oke, seperti itu ya. Saya kasih jempol ini, luar biasa nih Mbak Sela ya. Alhamdulillah ini hebat sekali Mbak Sela ini, saya turut bangga Ibu ini ya kalau punya nih anak murid seperti Mbak Sela ini ya. Keinginannya bagus, prestasinya juga luar biasa dan masih menghargai keinginan orang tua. Dua jempol ini untuk Mbak Sela ya. Iya Bu, karena ini juga saya berencana kuliah Bu. Karena saya lihat kakak kelas yang sudah lulus yang berasal dari keluarga seperti saya bisa kuliah Bu. Bahkan itu di luar kota Bu. Oh seperti itu ya. Jadi Mbak Sela termotivasi dari kakak kelas yang sama-sama berangkat dari keluarga tidak mampu ya. Dan melihatnya mereka bisa, kenapa Mbak Sela tidak bisa? Seperti itu ya. Oke. Iya Bu, ya kan semakin tinggi tingkat pendidikan kesempatannya juga semakin baik Bu. Itu menurut saya Bu. Benar sekali ya. Semakin tinggi
tingkat pendidikan seseorang, kesempatan untuk meraih prestasi, meraih pekerjaan itu juga semakin luas. Benar sekali pendapat Mbak Sela ini ya. Oke, informasi yang Mbak Sela cari tadi itu sudah sangat luar biasa ini menurut Ibu ya. Dan selanjutnya nih ya, setelah tadi informasi yang Mbak Sela kumpulkan itu sudah banyak nih menurut Ibu ya. Selanjutnya apa ini yang akan Mbak Sela lakukan ini? Apa ya Bu? Ya itu Bu, saya juga bingung Bu. Oke. Sudah pernah mencoba menyampaikan informasi-informasi yang Mbak Sela dapatkan ini kepada orang tuanya? Belum sih Bu. Saya kan masih ragu Bu, khawatirnya Bapak akan bilang nggak mau lagi itu Bu. Gitu ya, jadi Mbak Sela masih merasa ragu ya. Ya Bu, saya khawatir Bapak nggak mau lagi Bu. Oke, gitu ya. Oke, kalau Mbak Sela tidak mencoba membicarakan permasalahan ini dengan Bapak atau dengan orang tuanya ya, apakah Mbak Sela nanti tahu kalau nantinya Bapak itu akan berubah pemikirannya? Apalagi tadi kan Mbak Sela cerita kalau Mbak Sela belum pernah memberikan informasi kepada orang tuanya ya, dari mana nanti kita tahu kalau Mbak Sela tidak mencoba untuk memberanikan diri ngomong. Tapi gimana ya Bu? Oke Mbak Sela, kalau menurut Mbak Sela nih ya, lebih baik mencoba dengan kemungkinan berhasil dan gagal yang sama, apa lebih baik diam saja tetapi kekhawatiran yang Mbak Sela rasakan ini akan selalu ada, dan belum tentu ya sebenarnya kekhawatiran yang Mbak Sela rasakan ini akan terjadi ya, dan tentunya kalau Mbak Sela diam, jalan keluar itu tidak akan ada. Gimana ya Bu? Ya semua kembali lagi pada kemauan Mbak Sela nih ya. Mbak Sela sudah punya banyak bekal informasi tadi ya, yang bisa kita gunakan lah untuk meyakinkan orang tua Mbak Sela itu. Mumpung juga ini Mbak Sela kan masih kelas 11, jadi kesempatannya masih panjang ya, masih ada banyak waktu untuk bisa mempersiapkan bagi orang tua juga nih. Benar nggak apa yang Ibu sampaikan ini menurut Mbak Sela? Ya juga sih Bu. Itu oke, coba dipikirkan lagi ya Mbak Sela ya, karena masalah ini sebenarnya hanya Mbak Sela sendiri yang bisa menyelesaikannya ya. Di sini Ibu ini kan hanya membantu untuk bisa menemukan alternatif solusi yang bisa Mbak Sela gunakan. Tetapi ya kembali lagi kepada Mbak Sela, apakah nanti Mbak Sela mau melakukan kira-kira solusi yang sudah kita dapatkan gitu ya. Kalau Mbak Sela masih merasa ragu, kemudian tidak berani, ya kapan kita akan tahu hasilnya, kan seperti itu ya Mbak Sela ya. Ya Bu. Ya, ayo yang semangat dong ya. Sejauh dari percakapan kita ini, sejauh ini informasi yang sudah Mbak Sela kumpulkan itu sudah luar biasa ya, itu sudah bisa dipakai untuk meyakinkan orang tua ya. Mbak Sela lebih semangat lagi ya. Sejauh ini kira-kira informasi apa yang sudah orang tuamu ketahui tentang diri Mbak Sela, ini yang berkaitan dengan rencana Mbak Sela untuk kuliah. Nah, seperti itu. Bapak sudah tahu Bu, kalau nilai saya itu bagus Bu. Terus Bapak juga tahu kalau saya beberapa kali diajak ikut lomba mewakili sekolah meskipun belum juara. Tidak masalah meskipun belum juara ya, tetapi Mbak Sela sudah berani, itu yang pertama ya, yang utama itu berani dulu mencoba, itu sudah luar biasa Mbak Sela ya. Oke, nah itu juga sudah bagus sebagai informasi awal ya. Selanjutnya nanti Mbak Sela harus melakukan apa untuk meyakinkan orang tuanya. Ini kira-kira apa nanti yang akan Mbak Sela lakukan ini? Saya nanti ngomongin sama Bapak itu mulainya gimana itu Bu? Masih merasa galau ya. Jadi Mbak Sela ini masih bingung ini apa yang mau disampaikan. Kira-kira begitu ya? Iya Bu, mulai ngomongnya itu Bu. Mulai ngomongnya dari mana ya gitu ya. Gini Mbak Sela,
tadi kan Mbak Sela ini sudah cerita ke ibu. Nah ini ke ibu aja bisa cerita, kenapa ke bapak tidak, kan begitu ya. Kalau ke ibu tadi sudah bisa cerita kalau Mbak Sela ini sudah mencari informasi melalui internet, melalui web, kemudian juga bertanya kepada teman, kemudian juga berdiskusi dengan bapak ibu guru, begitu ya. Dari semua hal yang Mbak Sela lakukan ini, Mbak Sela itu mendapatkan apa? Itu silakan disampaikan kepada orang tuanya Mbak Sela, begitu, supaya mereka juga nantinya punya gambaran Mbak Sela ya. Kalau nanti seandainya Mbak Sela kuliah, nanti apa yang harus mereka persiapkan, seperti itu, sehingga mereka juga merasa yakin nanti kalau bapak dan ibu itu, orang tua Mbak Sela itu nanti mampu untuk membiayai Mbak Sela dengan memiliki gambaran yang lebih jelas dari informasi yang Mbak Sela dapatkan tadi. Terus satu lagi nih Mbak Sela, informasi tambahan dari ibu ya. Karena tadi Mbak Sela maunya kuliah di Poltek ya, Poli J, tetapi yang kelas Bondowoso ya. Nah, ini ada keuntungan besar untuk Mbak Sela ini ya, karena Poli J itu punya program ya, khusus untuk putra daerah, yaitu orang-orang anak-anak yang berasal dari Kota Bondowoso sendiri akan menjadi prioritas ya. Nah, di sana itu mereka itu istilahnya memprioritaskan kita yang berasal dari Bondowoso ini dengan memberikan kuota itu sebanyak 30% dari jumlah keseluruhan pendaftarnya. Jadi 30% itu sudah pasti diambilkan dari putra daerah Bondowoso, gitu ya. Syaratnya apa? Syaratnya cukup dengan surat keterangan domisili atau tempat tinggal dan juga dengan kakak ya, seperti itu ya. Jadi kesempatannya Mbak Sela ini sangat besar sekali untuk bisa masuk ke sana ya. Sampaikan itu ke orang tuanya ya. Oh iya Bu, seperti itu ya Bu. Iya, seperti itu ya. Banyak sekali hal yang bisa disampaikan ke orang tuanya ya, untuk bisa meyakinkan mereka ya. Mbak Sela, sebenarnya apa yang sudah Mbak Sela lakukan selama ini itu sudah sangat luar biasa kalau menurut Ibu ya. Iya Bu, terus gini Bu, sebenarnya saya masih ada ganjalan Bu. Apa Tentang itu? saya yang kemarin sempat merasa putus asa sehingga tugas-tugas sekolah saya banyak yang terbengkalai Bu. Itu ya. Apakah itu nanti akan berpengaruh nilai ya Bu? Oke, kalau berpengaruh ya pastinya ada pengaruh ya. Tidak dipungkiri itu ya. Tapi kalau masalah Mbak Sela yang lalai mengumpulkan tugas ini, insya Allah masih bisa diperbaiki kok ya. Yang penting Mbak Sela mau berusaha, tentunya itu satu. Kemudian berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru, sampaikan kepada mereka kemarin itu Mbak Sela sedang mengalami peristiwa seperti apa ya. Jadi mereka nanti bisa paham kenapa Mbak Sela yang biasanya rajin kemudian mengalami keterlambatan, bahkan ada beberapa ya yang tidak dikumpulkan tugasnya. Ini curhatan dari Bapak Ibu guru ini ya, gitu ya, sehingga nanti mereka akan paham Mbak Iya Sela Bu. ya, gitu loh ya. Oke, Ya Bu, saya khawatir kalau nilai saya turun Bu. nggak usah khawatir, yang penting berusaha dulu semaksimal mungkin ya, berusaha lagi dengan lebih giat, dengan lebih baik lagi ya. Nggak usah khawatir Mbak Sela ya, diselesaikan dulu apa yang masih menjadi tanggungan Mbak Sela ya. Tugasnya apa saja itu dikerjakan lagi pelan-pelan dan tentunya dengan baik ya. Tanyakan lagi ke Bapak Ibu gurunya ya. Gitu Mbak Sela ya. Ya Bu, insya Allah Bu. Gimana nih? Sudah lebih yakin ini untuk menyampaikan kepada orang tua, apa masih ragu-ragu nih? Insya Allah Bu. Insya Allah ya, ya insya Allah itu kan 90% ya berarti ya. Oke, bagus, bagus sekali ini ya. Oke, kalau menurut Mbak Sela ini ya, apakah kebiasaan dan tindakan yang sudah Mbak Sela lakukan ini dapat memenuhi harapan dan keinginan Mbak Sela untuk mewujudkan impiannya ini? Insya Allah ya Bu. Oke, masih bisa berikan insya Allah ya. Ya Bu. Oke. Bisa Bu. Oke, kalau bisa. Oke, sekarang kita masuk ke tahap perencanaan ya, karena tadi Mbak Sela sudah menemukan apa ya, sudah menyadari, kemudian juga sudah memahami gitu ya
Berarti kita sekarang akan masuk pada tahap rencana ya. Gini, kalau menurut Mbak Sela nih ya, tindakan yang tepat ini, yang tepat yang dapat membantu mewujudkan impian Mbak Sela yang paling utama apa? Yang pertama, karena saya sudah memutuskan untuk kuliah, maka saya harus bertanggung jawab dengan komitmen saya itu, Bu. Oke, maksudnya berkomitmen itu seperti apa? Ya, maksudnya karena saya sudah memutuskan untuk kuliah, ya saya harus melakukan yang terbaik, nggak boleh setengah-setengah, Bu. Oh, oke, seperti itu ya. Oke. Itu kalau boleh Ibu tahu bentuk komitmennya itu seperti apa nanti? Misalnya gini, nanti setelah misalnya nih ya berdiskusi dengan orang tua, dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan keluarga nih ya, kemudian Mbak Sela ini mendapatkan tentangan, jadi belum mendapatkan izin dari mereka ini. Nanti kira-kira Mbak Sela akan melakukan apa? Komitmennya itu seperti apa ini di sini? Ya gini, Bu. Ya memang saya menyadari kalau hal ini tidak akan mudah, Bu. Iya. Ya kalau dalam pembicaraan nanti orang tua saya belum memutuskan, ya saya akan mencoba nyalain waktu, Bu. Oke, seperti Seperti yang itu Ibu ya. sampaikan, saya masih punya kesempatan dan waktu yang cukup panjang. Hmm, Sampai saya kelas 12 nanti. iya, benar sekali. Karenanya saya berkomitmen Hmm. Karenanya saya berkomitmen untuk berusaha dengan lebih baik itu, Bu. Apapun nanti Oke. yang akan terjadi. Oke, bagus sekali Mbak Sela ya. Ini Mbak Sela ya, seandainya nanti di tengah perjalanan, ini ya, tengah perjalanan nanti Mbak Sela ini sudah mendapat izin dari orang tua ya, tetapi kemudian Mbak Sela melanggar komitmennya sendiri nih, misalnya begini, motivasinya Mbak Sela ini menurun, ya belajarnya itu jadi males gitu misalnya nih ya. Kira-kira nanti apa yang akan Mbak Sela lakukan? Ya kalau seperti itu, saya akan mengingatkan diri saya tentang impian saya untuk bisa kuliah dan untuk dapat memperbaiki keadaan keluarga, Bu. Oke, seperti itu ya. Dan juga mengingatkan diri saya Hmm. kalau saya ingin menjadi kebanggaan orang tua saya, Bu. Ya mungkin memang tidak akan mudah, Bu. Tapi kalau kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh, apa sih yang tidak bisa, Bu? Iya, benar sekali ya. Segala sesuatu itu kan bergantung pada usaha kita sendiri, Bu. Betul, betul sekali itu Mbak Sela ya. Ya tentunya doa juga, Bu. Hmm. Apalagi kalau saya sudah itu merupakan modal untuk terus bermotivasi saya, Bu. Oke, ya, benar sekali. Oke, baiklah, kalau boleh Ibu simpulkan ini ya, dari yang awal tadi sampai dengan saat ini ya, berdasarkan apa yang sudah Mbak Sela sampaikan tadi, yaitu Mbak Sela ini sudah berusaha membuka wawasan dengan mencari berbagai informasi ya, yang tadi dari berbagai apa itu, dari internet iya, kemudian dari web iya, kemudian bertanya kepada kakak kelasnya, kemudian juga berdiskusi dengan ibu bapak guru ya, kira-kira seperti itu, untuk menambah bekal dalam rangka meyakinkan orang tuanya, seperti itu ya. Ini Mbak Sela ini masih mau berpikir dari sudut pandang orang tua ini, kenapa kok mereka masih tidak menyetujui rencana Mbak Sela. Ini bagus sekali ya Mbak Sela ya, artinya di sini Mbak Sela ini masih bisa berpikiran terbuka ya, tidak hanya melihat segala sesuatu itu dari sudut pandangnya sendiri ya, seperti memakai kacamata kuda itu. Kalau kacamata kuda itu kan lurus saja ya, tidak melirik ke kanan dan ke kiri ya, tetapi Mbak Sela tidak melakukan seperti itu. Jadi Mbak Sela masih mau mendengarkan dari orang lain, masih mau mencari informasi dari luar, seperti itu ya. Oke. Jadi memang ya Mbak Sela ya, dalam mencari informasi untuk menyelesaikan masalah ini kita harus melek ya, tidak menutup kemungkinan dari segala informasi yang masuk ke kita, seperti itu ya, supaya nanti apa yang Mbak Sela putuskan ini benar-benar sesuatu yang sudah tepat gitu ya, karena sudah melalui berbagai pertimbangan dan berbagai informasi, seperti itu Mbak Sela ya. Iya, Bu. Ya, oke. Ibu berharap nih ya, dengan rencana yang sudah Mbak Sela buat ini, dengan Mbak Sela mencari informasi untuk memperluas wawasan dan kemudian akan berdiskusi kembali dengan orang tua, Ibu harap nanti
Mbak Sela dapat mengambil keputusan dengan lebih baik gitu ya. Dan tentunya Mbak Sela mampu untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah Mbak Sela putuskan nantinya. Seperti itu Mbak Sela ya. Ya Bu. Ya memang ya Mbak Sela, untuk mendapatkan yang namanya kesuksesan itu bukan sesuatu yang instan ya, tidak moro-moro ada di tangan kita begitu ya. Seperti kantongnya Doraemon, kalau kita mau apa tinggal masuk di situ, pintu ajaib selesai, bukan seperti itu ya. Tetapi kalau kita ingin sukses ya tentunya yang satu kita harus berusaha ya, berusaha berjuang, dan itu tidak hanya sekali dua kali ya, bisa juga berkali-kali ya, seperti itu. Namun seperti yang Mbak Sela sampaikan tadi ya, apa sih yang tidak mungkin kan gitu ya, selama kita ini mau berusaha, mau belajar seperti itu Mbak Sela, insya Allah nanti hasilnya juga akan mengikuti ya, seperti itu. Apalagi ini dalam mencari keputusan ini Mbak Sela masih mau berdiskusi dengan orang tua ya, masih mau melibatkan orang tuanya untuk mengambil keputusan ya. Insya Allah juga dengan cara yang seperti ini Allah akan lebih ridho ya. Jadi langkah Mbak Sela ini akan semakin apa ya istilahnya itu, diridhoi oleh orang tua, dan insya Allah ridho orang tua adalah ridhonya Allah ya. Dan semoga ini akan menjadi langkah awal untuk kesuksesan Mbak Sela di masa yang akan datang ya. Amin ya. Amin, insya Allah Bu. Insya Allah. Oke. Amin. Oke Mbak Sela, begini. Jadi ini perilaku yang akan Mbak Sela lakukan ke depannya, mudah-mudahan ya bisa tercapai. Yaitu tadi dengan apa? Dengan berdiskusi dengan orang tua, kemudian tetap mencari informasi untuk menambah wawasan sebanyak-banyaknya ya. Dan juga nanti sampaikan ini apa yang kamu inginkan dengan cara yang baik kepada orang tuanya ya. Dengan berdiskusi tadi, sampaikan dengan baik-baik tujuannya Mbak Sela itu kuliah itu apa, kemudian informasi-informasi yang sudah Mbak Sela dapatkan tadi itu apa saja, sampaikan ya, biar gambaran yang mereka punya itu lebih baik lagi ya. Jadi mereka itu kalau menyetujui keinginan Mbak Sela itu nanti sudah punya rencana. Kemudian seandainya menolak pun mereka juga punya pertimbangan gitu ya. Sampaikan semuanya dengan cara yang baik dan bahasa yang lembut ya, jangan sampai apa yang kita sampaikan itu menyinggung hati mereka ya Mbak Sela ya. Ya Bu, saya akan berusaha dengan baik Bu, supaya orang tua saya bisa memahami impian saya Bu. Iya, insya Allah mereka bisa memahami ya. Kalau selama Mbak Sela menyampaikan itu dengan cara yang baik, dengan informasi yang sangat jelas, insya Allah mereka akan memahami, dan semoga juga mereka akan menyetujui ya. Gimana Mbak Sela? Apakah masih ada yang mau didiskusikan lagi nih? Sepertinya sudah tidak ada Bu. Insya Allah saya akan paham apa yang akan saya lakukan Bu. Oke, seperti itu ya. Oke, kalau sudah tidak ada, kalau boleh Ibu tahu nih ya, setelah kita berdiskusi panjang lebar tadi ya, tentang permasalahan yang sedang Mbak Sela rasakan ini ya, kira-kira sekarang ini saat ini perasaan apa yang Mbak Sela rasakan ini setelah kita berdiskusi ini? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega Bu. Oke. Karena saya sudah mendapat gambaran apa yang akan saya lakukan setelah ini. Saya akan mencari waktu yang pas untuk berdiskusi dengan orang tua lagi Bu. Alhamdulillah ya. Oke, karena sudah tidak ada yang mau didiskusikan kembali, maka Ibu minta izin ini ya, berarti untuk pertemuan hari ini boleh kita akhiri sampai di sini ya. Ya Bu. Oke. Sebelum kita akhiri, tadi kita mengawalinya dengan berdoa ya. Tentunya kita juga mengakhirinya dengan berdoa sebagai ungkapan syukur bahwa kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan baik, dan semoga rencana Mbak Sela yang akan Mbak Sela lakukan ini juga bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan ya. Oke, marilah kita berdoa
dengan keyakinan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baiklah Mbak Sela, semoga dengan apa yang direncanakan ini bisa berhasil ya. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa, jangan capek, jangan lelah untuk selalu berusaha. Seperti itu ya. Oke, Ibu akhiri dulu ya. Semoga bermanfaat pertemuan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.